Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Istiqomah di podcast RQ. Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Jadi sekarang spesial banget karena kali ini kita podcastnya langsung bertatap muka dengan narasumber kita. Dan narasumber kita ini sering akrabnya dipanggil Kamanda. Manda aja. Manda aja. Ya, boleh perkenalan? Oke, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli Ina Agustina. Jadi inget Indonesia, inget Ina ya. Simple dan pasti tahu lahirnya kapan. Kapan coba? Agustus kan Agustina ya. Tapi biasa dipanggil Manda, Mama Bunda. Karena anak-anak manggilnya Manda, akhirnya semua manggilnya Manda juga. Jadi kalau udah manggil Manda aja ya. Iya. Oke, Manda istrinya Kang Setia Furqon Holid ya. Beliau motivator, kemudian founder Kelas Jodoh juga ya. Wah, apa nih Kelas Jodoh? Nanti dibahas ya. Nanti dibahas. Oke, jadi kali ini kita mau sharing sama Manda tentang public speaking. Karena kita ya sebagai remaja gitu ya. Masih remaja ya? Masih remaja. Anak muda sekarang gitu, milenial, butuh gitu kayaknya butuh public speaking, emang penting banget. Tapi kadang gimana sih caranya gitu ya, kadang ini juga masih grogi gitu. Siap ya. Gimana tuh Manda? Ya, tarik nafas dulu. Masih tegang ya. Iya. Udah ngomong di depan kamera atau di depan umum tuh memang semua orang merasakan yang sama. Jadi jangan khawatir nih kalau teman-teman di sini ya, sahabat-sahabat semua nih, sahabat RQ ya, Rumah Quran Indonesia. Kalau masih grogi itu wajar, berarti kalian masih hidup. Masih hidup berarti ya. Iya. Karena katanya ketakutan kedua setelah takut mati itu ada takut ngomong di depan umum. Oh iya, benar. Iya, serius kayak gitu. Dan Manda pun nggak langsung bisa kayak gini loh. Jadi dulu juga sama gitu, emang nggak mau aja ngomong di depan gitu ya. Makanya harus ada desakan, karena terdesak ya, karena kepepet biasanya kayak gitu ya. Karena kepaksa, karena tugas kuliah ya nggak gitu. Dan yang lain-lainnya gitu ya. Tapi sebetulnya memang ada bakat juga sih gitu. Bakat itu kan memang sudah diturunkan ya gitu, sejak lahir gennya sudah ada. Nah tapi selain itu yang namanya skill berbicara di depan umum itu bisa dilatih ternyata. Kabar gembiranya gitu. Jadi semua orang bisa. Jadi yang udah punya bakatnya terus skillnya dilatih akan lebih hebat gitu. Nah tapi yang memang misalnya aku nggak punya bakat gitu, tapi skillnya dilatih terus, jam terbangnya terus gitu, dia juga akan jadi lebih hebat gitu. Jadi kuncinya belajar ya. Betul. Belajar. Berlatih. Karena yang merasa nggak bisa ternyata padahal bisa gitu ya sebenarnya. Betul. Asal belajar aja. Betul. Gitu. Allah bisa karena biasa. Ya dibiasain aja gitu. Ya. Bahkan nanti bakal ketagihan loh. Ya serius. Jadi kalau udah ngomong di depan, udah sering nih gitu. Nanti setiap ada event, setiap ada kesempatan gitu. Apalagi sekarang ya udah zamannya medsos, YouTube segala macam gitu. Terus sering dilatih, jadinya pengen terus dan pengen lagi. Ya. Jadi greget, aduh aku pengen ngomong nih gitu kan. Jadi kalau nggak ngomong tuh gimana gitu kesannya tuh. Kayak gitu sih. Tapi kalau gitu kita butuh mentor atau bisa juga gitu dari YouTube gitu kan, sekarang banyak sarana buat belajar. Nah itu atau lebih baik di mentoring, masuk mentoring atau gimana? Ya, lebih baik punya mentor. Lebih baik. Tapi belajar di YouTube juga bisa gitu. Cuma kalau misalnya punya mentor itu kelebihannya akan lebih cepat. Memantapkan ya? Betul gitu, one step ahead lah gitu. Karena kan ada yang mengontrol, ada target. Nah kalau manusia itu kan harus kayak gitu ya tadi ya. Kalau misalnya kita ya udah deh nggak apa-apa belajar di YouTube sendiri. Nah sendiri itu biasanya banyak godaannya, bisikan dari sana sini gitu betul, kan gitu. Jadi lebih bagus ada mentor. Manda pun sama, dulu Manda belajar, Manda ikutan kursus broadcast dulu ya. Terus Manda langsung magang juga gitu. Jadi ada modeling juga. Jadi walaupun misalnya kita nggak belajar langsung, tapi kita baca bukunya misalnya, terus kita datang ke pelatihannya, terus kita silaturahim, kemudian kita juga lihat di channel YouTube-nya gitu. Nah itu yang penting ada modeling. Tadi kita mau jadi seperti apa, public speaking itu kan banyak sebetulnya luas kayak gitu. Ya. Terus sekarang gini,
katanya biar kita lancar gitu. Nah itu tuh latihannya tuh di depan kaca, emang bener gitu? Betul banget. Iya. Ngaruh banget gitu. Karena kaca itu jadi audiens pertama kita. Mana juga dulu sama gitu, belajar di depan cermin ya. Jadi sekarang yang punya cermin jangan dianggurin atau jangan hanya pakai make up doang gitu baru ngaca gitu ya. Tapi ketika kamu ngomong, belajar bicara ya, kamu langsung pakai cermin kamu, mau yang kecil mau yang besar ya gitu, bebas gitu ya. Yang penting kamu bisa melihat bagaimana mimik, ekspresi, body language-nya gitu. Karena belajar public speaking itu bukan hanya word ya, tapi keseluruhan gitu, dari body language. Justru bahkan yang paling berpengaruh itu body language gitu, daripada word, tone dan sebagainya gitu. Jadi mesti bergerak, bergerak gesturnya kayak gitu. Jadi kalau ngomongnya kayak gini tapi dia diem aja, gimana dong? Jadi kaku, jadi harus lebar gitu tangannya, asal jangan berlebihan aja ya. Terlalu banyak gaya berarti. Ya gitu. Nah, terus gimana caranya? Kadang kalau kita udah latihan sendiri ya, sendiri tuh udah lancar banget. Terus ketika bertemu nih sampai gimana blank ya? Gitu blank ya. gitu. Nah, itu mengatasi blank itu gimana? Iya, ini pertanyaan yang umum banget. Mana juga saya buka ya kelas public speaking di Muslimah Institute itu pasti kebanyakan ngomongnya kita udah nyiapin materinya gitu ya. Tapi ternyata pas di depan itu langsung ngeblank. Nah, gitu. itu dia. Yang pertama berarti kamu harus improve ya, improvisasi gitu. Gimana caranya? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, kamu kemukakan, ungkapkan perasaannya. Bahkan sampai ngomong gugup aja nggak apa-apa. Misalnya, ya ampun aku tuh udah nyiapin loh materinya, tapi kok ngeblank, asli serius ngeblank banget. Aku nggak tahu mau ngomong apa, gitu. please dong. Ada yang tahu? Jadi kita ngomong aja ke audiens tuh kayak curhat gitu, gitu. Misalnya, aduh lupa lagi nih gitu. Biasanya setelah kalau misalnya kita udah bener-bener ngeblank ya, nggak tahu lagi ngomong apa, biasanya memang ada trik-trik khusus gitu. Ini sebenarnya mahal banget nih ilmunya. Dan mahal banget ini gratis nih ya gitu ya. Jadi caranya kamu lempar ke audiens gitu. Jadi teman-teman, kalian kan ngomong nggak sendirian ya nggak, walaupun di depan sendiri tapi masih banyak audiens. Kenapa enggak lemparkan keblankan kalian itu ke audiens gitu. Coba di sini ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau nanya nggak? Gimana sih caranya kalau misalnya kita ngeblank atau misalnya ngebahas tentang materi gitu. Jadi atau sekedar perkenalan misalnya, aduh aku ngeblank nih. Nah tapi gimana kalau kita kenalan dulu sambil aku inget-inget lagi ngumpulin materi, kita kenalan aja dulu. Siapa namanya, dari mana asalnya. Jadi kita langsung sense of investigation-nya langsung keluar gitu loh. Jadi seperti itu ya teman-teman, buat ngadepin ketika kita ngeblank gitu ya untuk public speaking di depan umum. Ya makasih Manda. Nah mungkin boleh ya beri motivasi gitu untuk anak muda, apalagi ya kan sekarang sarannya udah ada, tinggal actionnya. Nah ya. itu dia ya. Nah itu kadang banyak orang-orang anak muda zaman sekarang tuh lebih ke insecure. Nah itu boleh motivasinya nih buat anak-anak muda biar lebih bergerak gitu. Siap ya. Jadi nih teman-teman sahabat yang masih ngerasa muda, mana juga ngerasa muda loh. Iya masih muda. Tergantung pembanding sih sebenarnya gitu. Intinya sih berapapun usiamu, jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu adalah potensi yang kita miliki, waktu dan kesehatan. Itu yang sering kita lupakan dan syukuri gitu ya. Dan Allah itu menciptakan setiap makhluknya itu dengan unik, berbeda dan terencana. Nah, ini nih yang membuat kita tuh. Jadi kita tuh lahir ke dunia tuh bukannya nggak sengaja. Paham nggak di sini? Tapi masa Allah nggak sengaja sih? Misalnya tiba-tiba ada Isti, tiba-tiba ada Damai, ada Mariam, misalnya ini kameramen ya, film juga nih, gitu. Gak mungkin tiba-tiba ada Manda, nggak sengaja deh buat Manda, enggak mungkin kayak gitu. Allah tuh pasti detail banget. Allah kan milih iya. Jadi Allah menciptakan Isti untuk ini nih, menciptakan Mariam untuk ini, menciptakan sahabat untuk ini gitu. Jadi kalian tuh umat terbaik yang diciptakan oleh Allah gitu. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf ya, untuk menyebarkan kebaikan ya, mengajak kepada kebaikan, kemudian untuk mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi walaupun kita ilmunya terbatas, tapi kembali sampaikanlah walau satu ayat.
hidayat. Itu yang jadi semangat Manda gitu sih. Jadi semangat terus ya untuk berkarya, kemudian lejitkan potensimu, mau apapun itu, mau seneng ngomong, seneng nulis, seneng ngegambar, ngedesain, seneng apalagi dagang, jualan ya, seneng apalagi sekarang YouTubers gitu ya, gitu. Boleh aja, itu semuanya hanya alat, yang penting kita menyebarkan kebaikan. Ya, Masya Allah ya, luar biasa narasumber kali ini. Manda boleh ini enggak, kalau kita nih ya kayak belum menemukan kita tuh di mana sih, itu kita lebih penting ke lebih mengutamakan cari ini atau bergerak aja gitu. Siap. Jadi masuk ke misalnya Isti nih, kita mau jadi apa ya, gitu ya, mau jadi apa sih nggak tahu gitu, masih bingung. Nah itu Isti nyari dulu atau emang Isti nyobain aja dulu, itu lebih baiknya kemana? Coba dulu Ya, jadi tapi ada waktunya, ada range waktunya. Jadi sebetulnya pendidikan sekarang itu memang agak terlambat sebetulnya menurut Manda gitu. Kita harus berkaca kepada Nabi Muhammad SAW yang hidupnya itu sangat terencana, teratur, berkah ya, mulai dari kecil sampai besar, sampai diutus menjadi seorang nabi itu ada tahapannya, dan kita ikutin aja gitu kan. Jadi usia 12 tahun itu sudah mulai magang. 12 tahun loh, SMP loh. Berarti telat ya ini. Ya, telat gitu, tapi tidak ada kata terlambat untuk kebaikan gitu ya. Kalau misalnya harusnya SMP gitu kan, berarti dari sekarang nih berarti kita harus magang gitu ya. Magang itu maksudnya kayak gimana, kerja kepada yang lebih ahli. Nah, supaya kita lebih banyak melihat gitu ya, lebih banyak mengenal juga gitu kan. Banyak mencoba, kemudian saat itu usia 18 tahun Rasulullah itu kan sudah keluar negeri.